Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 seluruhnya, pada kesempatan kali ini Pak Amar akan menyampaikan materi tentang sistem pemerintahan ya. Untuk yang pertama, kita akan bicara masalah pengertiannya. Nah, di sini ada dua hal yang perlu kalian ketahui, bahwasanya pengertian dari sistem pemerintahan secara umum ada dua hal ya. Yang pertama dalam arti luas. Dalam arti luas, sistem pemerintahan itu adalah badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, badan legislatif itu diantaranya adalah DPR dan DPD untuk tingkat pusat. Kalau untuk tingkat provinsi, DPRD tingkat 1. Untuk tingkat kabupaten kota, DPRD tingkat kota atau tingkat 2 ya. Nah, kemudian untuk eksekutif, kalau di jajaran pemerintahan pusat itu presiden dan para pembantunya. Jadi presiden, wakil presiden, dan para menteri. Untuk yudikatif ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Nah, kemudian kalau dalam arti sempit itu pemerintah itu badan eksekutif saja. Jadi presiden, wakil presiden, dan para menteri. Tetapi kalau dalam arti luas itu meliputi tiga lembaga, tidak hanya eksekutif tapi juga legislatif dan yudikatif. Ini pengertian pemerintahan ya. Selanjutnya, nah ini mengenai dua hal ya, bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Mungkin kalian sering mendengar bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Ini dua hal yang berbeda. Kalau bentuk negara itu biasanya ada negara kesatuan dan negara serikat atau federal. Kalau negara kesatuan itu adalah negara di mana hanya ada satu pemerintahan pusat ya. Jadi negara itu hanya ada satu pemerintahan. Ini dibagi menjadi dua, kesatuan dengan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Kalau sistem sentralisasi, maka semua urusan itu diurus oleh pemerintah pusat. Jadi urusan negara diurus oleh pemerintah pusat. Tapi kalau sistem yang desentralisasi itu selain urusan pemerintah pusat, itu bisa juga diurus oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Itu desentralisasi. Nah, kalau negara serikat atau federal itu di dalam negara terdapat negara bagian ya. Jadi ada sistem pemerintahannya sendiri setiap negara-negara itu. Nah, contohnya mana? Amerika Serikat, kemudian Australia. Nah, kalau ini kesatuan contohnya adalah Indonesia ya. Jadi bisa dibedakan, kalau kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan pusat, kalau serikat itu selain ada pemerintahan federal, pemerintahan serikat itu ada pemerintah negara bagian ya. Ini untuk bentuk negara. Kemudian bentuk pemerintahan itu ada monarki, kerajaan, dan ada republik ya. Yang membedakan apa? Kalau monarki, pemilihan kepala pemerintahannya itu berdasarkan turun temurun, kepala negaranya ya, kepala negaranya berdasarkan turun temurun. Karena kerajaan monarki, jadi kalau saat ini yang menjabat adalah ayahnya sebagai raja, maka besoknya yang menggantikan adalah anaknya atau keluarganya atau saudaranya dari kalangan keluarga kerajaan. Tapi kalau republik itu tidak, itu kan kembali publik, itu rakyat. Artinya ketika masa jabatan kepala negara habis, maka dipilih kembali dari rakyat, tidak dari keluarganya. Itu bentuk pemerintahan. Nah, ini contohnya misalnya kayak Inggris ya, monarki. Kalau republik ya contohnya seperti Indonesia. Berikutnya, nah ini ya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang pertama adalah sistem pemerintahan parlementer, yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen, nah parlemen itu DPR ya, kalau di Indonesia istilahnya DPR, memiliki peranan penting dalam pemerintahan ya. Pada sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini karena adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan, kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen atau DPR. Jadi intinya begini,
Kalau sistem pemerintahan parlementer itu yang memilih menteri jajaran maupun kepala perdana menteri itu berdasarkan dari partai yang menang di dalam DPR, dan menteri yang dibentuk ya itu harus mendapat persetujuan dari parlemen ya, dari DPR, itu parlementer, dan parlemen itu bisa menjatuhkan atau mengganti kabinet, artinya begitu ya, sehingga pertanggungjawaban para menteri itu kepada DPR, kepada parlemen ya. Jadi ya rakyat itu tidak milih kepala pemerintahan, tidak milih presiden, tapi milihnya partai. Nah nanti partai yang menang dalam parlemen itu menjadi perdana menteri ya, menjadi pemerintah, menjadi pemerintahnya, sementara partai yang kalah itu menjadi oposisi ya. Ini sistem parlementer, sehingga jatuh bangunnya kabinet itu bergantung dari parlemen, mosi tidak percaya dari parlemen. Oke, berikutnya ini ciri-cirinya ya, biasanya itu ada di sistem dengan bentuk negara monarki ya, tapi ada juga yang presiden nih dengan sistem parlementer itu ada seperti Prancis ya. Jadi secara umum kalau bentuk negaranya monarki itu sistem pemerintahannya itu adalah parlementer, tapi ada juga yang republik seperti contohnya Prancis ya. Nah, adalah presiden, raja atau ratu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Jadi dalam sistem parlementer itu dua kepala ya, ada dua kepala itu sendiri-sendiri. Kepala negara itu presiden atau ratu atau raja atau kaisar kalau di Jepang itu ya, tapi kalau kepala pemerintahannya itu perdana menteri ya. Terus badan legislatif parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu. Eksekutif ya, eksekutif tadi itu para menteri bertanggung jawab kepada legislatif ya, karena menjadi menteri itu harus mendapat dukungan dari ini legislatif ya. Oke, jadi itu ini sistem-sistemnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang membedakan dengan presidensial. Nah, kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyatnya. Jadi bedanya gini, kalau dalam sistem presidensial kepala pemerintahan itu yang milih rakyat ya, langsung. Nah, biasanya bentuk negaranya adalah bentuk negara ya, entah itu kesatuan atau serikat, tapi sistem bentuk pemerintahannya itu biasanya republik ya. Jadi dalam sistem presidensial kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat sehingga bertanggung jawab kepada rakyat ya. Jadi DPR itu tidak bisa menjatuhkan kalau tidak menurut undang-undang ya. Nah, jadi di Indonesia misalnya menjadi menteri itu yang milih adalah presiden ya, tidak DPR ya. Jadi bedanya di situ, karena ini sistemnya adalah sistem presidensial. Kalau di dalam prakteknya itu kan menganut teorinya Montesquieu, namanya trias politica ya. Trias politica itu membagi kekuasaan menjadi tiga ya, separation of power. Kalau contohnya di di Amerika ya, jadi trias politica itu tiga kekuasaan itu ya, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu ya. Jadi di Indonesia juga ada, tapi bedanya dengan Amerika itu, kalau Amerika murni biasanya separation of power, jadi setiap lembaga itu ada pemisahan kekuasaan, tapi kalau di Indonesia itu tidak ya, adanya distribution of power atau pembagian kekuasaan. Oke, berikutnya ini ciri-cirinya tadi, sistem presidensial ya. Jadi penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Bedanya dengan parlementer tadi, kalau parlementer negaranya itu ada dua kepala, kepala negaranya sendiri, kepala pemerintahannya sendiri. Tapi kalau dalam sistem presidensial itu satu orang, jadi presiden yang menjabat sebagai kepala negara, menjabat juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Nah, kalau dalam parlementer kok kenapa bertanggung jawab kepada legislatif ya? Karena yang membentuk menteri itu kan atas persetujuan dari parlemen. Tapi ini enggak ya, dalam presidensial itu
yang bentuk presiden. Menteri bertanggung jawab kepada presiden, yang mengganti menteri, yang memberhentikan, yang mengangkat adalah presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Kenapa tidak bertanggung jawab kepada parlemen? Karena yang milih presiden itu bukan parlemen ya, tapi rakyat. Jadi presiden langsung bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, ya betul ya, karena presiden itu memang tidak punya wewenang untuk itu. Parlemen memiliki kuasa legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan ya, karena dipilih melalui pemilu itu sebagai wakil rakyat. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen ya, karena tadi sistemnya presidensil. Oke, demikian untuk penjelasan materi tentang sistem pemerintahan. Untuk lebih lanjut nanti silahkan bisa dipelajari materi lebih dalam di buku paket ataupun handout yang Pak Amar berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.